Family Leadership Conference 2026, 1 sampai 3 September. Don't miss it. Karena saya percaya ini dari begitu banyak KLC, sekali ini sangat penting. Kenapa? Perhatikan temanya, Kingdom Paradigm. Ketika saya memakai istilah Kingdom Theology, saya dimusuhi banyak orang. Sebetulnya sederhana, ini bukan sesuatu yang baru. Tetapi Kingdom Paradigm bukan cuma sudut pandang, tetapi sesuatu yang berubah. Anda lihat benda ini, seluruh kehidupan manusia cuma dengan benda kecil ini berubah. Itu paradigm, saudaraku, ya, paradigma. Ya, semua cara bekerja, cara berkomunikasi, semuanya lewat benda kecil ini. Tetapi ada yang lebih penting. Karena itu saya mengajarkan untuk bisa mengerti pesan daripada Kristus. Itu kita seperti melihat film 3D, ya. Itu pakai kacamata khusus, biru dan merah kan. Dari pertama merah itu Christ, biru kerajaan surga. Kalau itu kita pakai baru semuanya terang. Karena itu terimalah kacamata rohani yang baru ini dan kamu akan melihat semuanya dengan lebih jelas. Kita mengharapkan 1.500, mungkin bisa 2.000. Karena seperti semangat saya kalau membuat satu conference, maybe this is the last conference yang kita bisa lakukan. We will never know. Karena itu saudaraku, kedatangan Kristus sudah sangat dekat. Karena itu jangan seperti orang yang punya satu talenta. Tuhan itu Tuhan yang jahat. Kenapa? Dia tidak kenal Tuhannya. Know your God, know yourself, and know your enemy. Datang dan join dan terimalah. Bukan cuma impartasi, tapi understanding. Kingdom Paradigm. Be there. God bless you all. Amin. Jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bekerja memberi buah. Gereja ini, saya mau bernubuat buat saudara. Ya, gereja ini akan menjadi gereja yang paling sibuk di Tenggarong. Yang pertama, saudara akan bekerja untuk menolong banyak orang. Saudara akan bekerja untuk menunjukkan jalan bagi banyak orang. Saudara akan create lapangan pekerjaan. Saudara akan buka pintu bagi orang-orang untuk punya usaha dan banyak hal yang lain. Saya meyakini saudara akan menjadi tempat di mana orang-orang belajar bagaimana punya kualitas pekerjaan. Kerajaan Allah tidak punya pengangguran. Kalau baca perumpamaan tentang bekerja di ladang, Alkitab berkata begini. Tuannya keluar di pagi hari, jam 8 pagi, dia lihat orang berdiri di depan pintu, ayo pergi bekerja. Bekerja di ladang. Upahnya berapa? 1 dinar. Jam 11 dia keluar lagi. Ada orang sibuk. Dia bilang, jangan cuma di luar. Bekerja ke ladang. Jam 1 dia keluar lagi. Banyak orang cari pekerjaan. Ayo ke ladang semuanya. Sudah jam 5 sore. Itu berarti tinggal 1 jam lagi. Selesai, matahari terbenam. Ada orang juga gak punya pekerjaan. Dia berkata apa? Mari bekerja di ladangku. Dikasih upah berapa? Sebab masalah dengan Tuhan, kita bekerja bukan untuk upah. Kita bekerja untuk mengeluarkan pekerjaan Tuhan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Itu supaya mendatangkan kemuliaan. Ini penting buat kita. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan ini saya yakin untuk mempersiapkan saudara. Because after this, setelah ini you will be busy. Kamu akan sibuk. Kamu akan mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa. Ada hal-hal yang kamu belum pernah lihat sebelumnya. Tuhan akan buka jalan. Sebab ini saatnya orang percaya yang melakukan tugas pekerjaan pelayanan. Orang tanya, pekerjaan pelayanan siapa yang harus melakukannya? Saudara dan saya. Tapi justru orang kudus yang mengerjakan tugas pekerjaan pelayanan. Perjalanan hidup manusia kepada pemulihan ada 4T. Pertama, tesyufa. Tesyufa sering kita bilang kembali pada titik asal. Asal kata suf.
Yang kedua, tefillah, berdoa. Pertama tentu saja minta ampun pada Tuhan. Dan Tuhan yang murah hati akan memberikan pengampunan. Apa buahnya? Sedekah. Hidupnya jadi benar, ada buah-buah pertobatan. Dan apa tandanya lagi? Tehillah. Hidupmu penuh dengan pujian yang memuliakan Tuhan. Jangan lupa 4T ini. Dalam kehidupan Raja Hizkia, dia baru saja mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Bukan karena kekuatannya, tetapi karena doa bersama dengan yaitu Nabi Yesaya bin Amos. Corporate, bahkan 2 orang. Itu kita adalah perwakilan kerajaan Allah. Dan Tuhan akan mendengar doa kepada sang raja itu. Sebab doa itu adalah suatu petisi kepada raja. Tapi pada saat itu Tuhan memberikan satu ketentuan. Ketentuan Tuhan selalu yang terbaik. Dia bilang lewat Nabi Yesaya, waktu dia sakit dan hampir mati. Hezekiah artinya my strength is Jehovah. Tapi ketika Tuhan bilang pulang, dia tidak mau. Dia minta perpanjang umurmu. Alasannya apa? Aku telah hidup dengan tulus hati di hadapanmu. Tentu saja kata Rasul Paulus, bersama dengan Tuhan lebih baik. Dia tidak berkata masuk surga, dia bilang with Christ. Beda kan? Nah saudara yang kasihan Tuhan, kita tahu bagaimana satu dia diperpanjang umur 15 tahun. Bahkan diberikan satu tanda ajaib, yaitu apa jam daripada Ahaz itu berupa kayak bayangan begitu. Itu mundur, bukan maju. Saya punya analogi bagus dan dilarang sekali, yaitu untuk memundurkan. Kecuali yang memundurkan itu yang membuat, ataupun tentu ahlinya. Karena itu bisa merusak. Tapi Tuhan itu begitu murah hati, tetapi akibatnya kurang baik. Apa yang terjadi? Pertama, dia tambah kaya. Bahaya ini. Ya, possession tambah banyak, pride, prestige, dan apalagi saudaraku, tentu saja ini bahaya sekali, power, makin berkuasa, jadi sombong dan angkuh. Dia pamer kepada utusan Babylon. Pada waktu itu ada Merodak Baladan mengutus utusannya, dia tunjukkan semua kekayaannya. Bodoh sekali perbuatanmu, kata Nabi Yesaya. Semuanya akan diambil dan anak-anakmu akan jadi yunak, ataupun Saris itu adalah orang kebiri. Dan kita tahu bagaimana akhirnya dibuang ke Babylon. Ada itu Sadrak, Mesak, Abednego. Itu adalah bangsawan Yehuda. Dan mereka semua jadi Saris, jadi orang kebiri di kerajaan Babylon. Ditambah lahirlah Manase. Dan Manase ini dari yang jahat, paling jahat dari seluruh raja-raja Yehuda. Dan melalui perbuatannya kembali penyembahan berhala. Dan kita tahu bagaimana akibatnya. Dengan alasan itu Tuhan tidak bisa disalahkan. Yehuda dihukum dan semuanya hancur. Bait Allah dihancurkan, Yerusalem dihancurkan. Satu keangkuhan, satu kebodohan, seekor lalat mati membuat urapan berbau busuk. Kita tahu bagaimana satu kebodohan menghancurkan semua yang kita bangun selama ini. Hati-hati warga kerajaan. Hati-hati daripada kesuksesan kamu jadi merasa dirimu penting. Saudara yang kasih, tetap rendah hati. Sebab itu adalah bukti kita adalah warga negara kerajaan Allah. Haleluya. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan kita dahsyat dan ajaib, yang boleh membawa saya dan saudara datang ke tempat ini. Saya percaya bahwa setiap pribadi, lepas pribadi, saya percaya ada kelepasan pagi hari ini. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati dalam doa. Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan. Betapa kami bersyukur punya Bapa yang baik, yang mengasihi kami tanpa syarat. Terima kasih Tuhan, ibadah ini milik-Mu. Dari awal, pertengahan hingga pada tamatnya, Engkau menyertai, memberkati. Terima kasih ya Bapa. Engkau puaskan setiap hati yang haus dan lapar akan Engkau pagi hari ini. Terima kasih. Semua yang siap menyembah, memuji Tuhan, katakan amin. Haleluya Yesus. Thank you Jesus. Terima kasih.
itu sangat terindah. Dan ku buka hatiku dengan suaranya, dengan keyakinan teguh akan janji firman-Nya. Ya Tuhan yang menuntun jalanku, hanya Yesus, ya Yesus, Dialah yang berkuasa mengatur hidupku. Hanya Yesus, Dia Yesus, hanya Dia segalanya dan satu-satunya Allah Tuhan yang ku punya. Hanya Yesus, Dia Yesus, Dialah yang berkuasa mengatur hidupku. Hanya Yesus, Dia Yesus, hanya Dia segalanya dan satu-satunya Allah Tuhan yang ku punya. Oh, Kau satu-satu sandaranku. Katakan bersama. Saat ku lemah, Dia kuatkan hatiku. Tangan-Nya tak membiarkanku. Saat tak ada lagi asaku tempuh, hanya
Betapa Engkau mengasihi kami. Kekuatan kami ada di dalam-Mu. Hanya nama-Mu yang dimuliakan, Engkau diagungkan di tempat ini. Engkaulah kekuatan perisai. Engkau menara perlindungan. Oh Jesus, hanya Kau yang layak ditinggal diagungkan. Engkau sumber segalanya bagi kami. Tidak ada yang seperti Engkau, begitu mengasihi. Haleluya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah nama-Nya yang kudus, segenap batinku. Engkau Tuhan yang hebat, Engkau Tuhan yang dahsyat. Kami menyanjung Engkau di tempat yang maha tinggi. Ku berkatakan kesembuhan, ku berkatakan kelepasan, ku berkatakan Dia berkuasa. Hanya Yesus yang mengatur hidupku. Yes. Ku berkatakan kesembuhan. Amin. Ku berkatakan kelepasan. Ku berkatakan Dia berkuasa. Hanya Yesus yang mengatur hidupku. Ku berkatakan, yes,
dahsyat dan luar biasa. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus baik dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Haleluya, Yesus dahsyat. Thank you Jesus. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Bersama dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah tenang. Kasih jempolnya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku, amin, dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Katakan Dia sungguh baik, Dia sungguh haleluya, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. Hey, He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. Jesus, He is so good to you and me. Jesus, He is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Tuhan baik bagi saya dan saudara. Haleluya. Haleluya. Yesus dahsyat. Haleluya. Mari kita serukan nama Tuhan. Karena Dia adalah yang layak kita tinggikan pagi hari ini ya Bapa. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Seluruh
perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serulah namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serulah namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama Yesus. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Segala yang bernapas memuji Engkau ya Tuhan. Haleluya. Hanya Kau yang ditinggikan bagi hari ini Tuhan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Jesus, Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, Jesus. Haleluya, Yesus kita dahsyat. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Saya menyapa mungkin baru pertama kali bergabung bersama dengan kami. Boleh lambaikan tangannya pagi hari ini. Haleluya, Yesus kita dahsyat. Terima kasih sudah menjadi jemaat yang setia di tempat ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita menabur perlu diketahui persembahan ini dapat dilakukan melalui amplop persembahan. Adakah Bapak Ibu yang belum mendapatkannya agar Asar boleh membantu untuk memberikannya? Dan bisa juga melalui scan barcode yang ada di belakang setiap kursi yang Bapak Ibu dudukin atau melalui QR yang ada di layar. Dan kita akan sama-sama membacakan ayat firman Tuhan dari Keluaran 35 ayat 29. 3, 2, 1. Semua laki-laki dan perempuan yang mendorong akan membawa sesuatu untuk segala pekerjaan untuk untuk dilakukan mereka itu. mereka itu yang
bagi Tuhan. Amin. Mari tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk segala berkat dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Pada hari ini Tuhan, kami membawa persembahan pembangunan kami sebagai wujud dan syukur kami kepadamu. Kiranya Engkau menerima persembahan ini dan menguduskannya sehingga dapat digunakan untuk pembangunan rumah ibadah dan pekerjaan pelayanan demi kemuliaan nama-Mu. Berkati setiap jemaat yang memberi, baik sedikit maupun banyak. Cukupkan segala kebutuhan kami melalui kekayaan dan kemurahan-Mu. Demikian juga ya Tuhan, hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu. Bapak Pendeta Endri Pohan ya Tuhan, berkati dan berikan hikmat yang daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat menabur. Tuhan Yesus memberkati. Thank you, Jesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. So
Sementara musik menyanyikan pujian ini, saya ingin mengajak setiap saudara yang ada di tempat ini, yang ada di tempat ini pagi hari ini. Mari kita buka hati kita seluas-luasnya. Supaya ketika saudara datang ke tempat ini, ada satu pemahaman dan pengertian, understanding. Dalam seluruh kehidupan kita, Tuhan itu selalu baik buat kita. Dalam panjang usia kita sampai hari ini, Tuhan sangat mengasihi kita. Ketika kita bisa menyatakan itu sebagai deklarasi iman kita, saya percaya pagi hari ini, kita tidak akan pulang dengan sia-sia. Tapi kita akan mendapatkan satu kekuatan baru daripada Dia sendiri yang ada di dalam hidup kita. Rohnya yang akan menguatkan kita. Bahkan rohnya, Roh Kudusnya yang akan memberikan kita jalan keluar pada saat saudara alami sesuatu yang buntu dalam hidup saudara. Apapun masalah hidup saudara. All my life He's been so faithful to us. Haleluya. Naikkan pujian ini. All my life. Dengan segenap penyembahan saudara kepada Tuhan. All my life you have been so good. With every breath that I am, oh, I will sing of the goodness of God all my life. All my life you have been with me. All my life you have been so good. With every breath that I am able, Oh, I will sing of the goodness of God. all my life you have been with. Amen, amen, Lord. Amen, Jesus. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will Sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur untuk pagi hari yang luar biasa yang Tuhan jadikan. Kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih dan kemurahan-Mu dalam hidup kami ya Tuhanku. Bapak, sebentar kami mau duduk diam. Untuk kami mau mendengar sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau singkapkan sebagian daripada kebenaran firman ini. Sehingga memperkaya, memperluas pandangan kami, perspektif hidup kami. Tentang siapa Tuhan dalam hidup kami. Kebenaran yang sungguh-sungguh telah memerdekakan kami itu. Menjadi satu tuntunan bagi iman percaya kami. Untuk kami berjalan di dalam segala yang terbaik yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati setiap jemaat yang hadir di tempat ini pagi hari ini. Pakai hamba-Mu juga menjadi saluran berkat-Mu. Urapi lidah bibir hamba-Mu. Supaya hanya firman kebenaran Tuhan yang hamba sampaikan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di dalam satu nama yang berkuasa Yesus Kristus Tuhan. Setiap yang percaya bersama-sama kita berkata, amin, amin. Shalom, selamat pagi saudara kasih. Haleluya, senang ada di Rock Hill Tenggarong lagi pagi hari ini. Apa kabar? Luar biasa, saya percaya Tuhan Yesus luar biasa dulu sekarang sampai selamanya. Amin. Haleluya. Saudara, pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu tema yang saya beri judul adalah sacrificing. Di tempat ini, Gembala Saudara Pastor Herman Prabowo tadi berkata, beliau lagi berbicara tentang faith, iman. Ya.
Saya percaya ini ada sesuatu yang berkaitan dengan iman. Ya, kami di Rock Samarinda lagi berbicara tentang trilogi dalam 3 bulan ini. Ada trilogi, yaitu tentang giving, sowing the seed. Bulan ini tentang sacrificing, pengorbanan, dan bulan depan adalah reaping the harvest, ya, tuaian. 2 bulan yang pertama ini, kalau saudara mau tahu tentang giving, sacrificing, ketika saya memberitakan firman Tuhan ini, ada satu hal permintaan saya adalah tutup semua logika berpikir saudara. Saya ulangi, ketika saudara mendengar message tentang giving dan sacrificing, apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, understanding pengajaran apa yang Tuhan taruh kepada kita, tutup semua logika berpikir Anda. Tapi buka hati saudara dan biarkan iman saudara yang bekerja. Saya percaya saudara akan menangkap hal-hal yang sangat spiritually, naturally, ya. Yang secara alamiah itu sangat spiritual. Karena ketika kita berbicara tentang giving, memberi, baik itu giving maupun sacrificing, itu nilai-nilai daripada kerajaan Allah itu yang termakna di dalamnya, saudara. Saudara tahu bahwa kerajaan Allah itu adalah kerajaan di upside down kingdom. Dikatakan kerajaan yang sungsang, kerajaan terbalik. Buta melihat, lumpuh berjalan, yang rendah hati dimuliakan, yang sombong tinggi hati direndahkan. Itu semua bicara tentang the upside down kingdom. Ya, yang miskin diperkaya. Itu kerajaan yang terbalik. Nah, giving dan sacrificing itu tidak bisa ketika saudara mendengar firman ini, kebenaran ini, saudara lalu berpikir dengan logika berpikir. Apalagi kemudian buka kalkulator saudara sambil saudara hitung. Tidak kena sama sekali saudara. Tidak kena sama sekali. Maksudnya tidak kena begitu. Karena di dalam pengajaran ini, Tuhan sedang mengajarkan sesuatu yang berbeda. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Itu sesuatu yang sangat-sangat tidak biasa. Yang berlaku di masyarakat itu adalah menerima itu sangat menyenangkan. Ya apa ya? Siapa yang di sini tidak suka ketika menerima sesuatu? Baik dari pemberian orang lain maupun dari Tuhan melalui orang lain kepada kita. Yang tidak suka angkat tangan. Ada yang angkat tangan? Tidak ada ya. Semua suka menerima kan? Tapi pengajarannya adalah terlebih berkat memberi daripada menerima. Itu secara logika berpikir itu tidak nyantol. You know tidak nyantol? Tidak apa itu? Tidak terkait begitu loh. Tidak kena saudara ya. Jadi sesuatu pengajaran yang ada Tuhan Yesus ajarkan sebagai teladan firman itu seringkali secara logika berpikir saudara tidak bisa pakai itu. Tidak bisa saudara pergunakan seperti itu. Hanya saudara bisa dapatkan itu melalui iman yang Tuhan taruh di dalam diri setiap kita orang percaya. Katakan amin saudara. Nah, saya ingin berbagi tentang sacrificing kepada saudara. Sacrificing, the cost of following Christ. Harga yang dibayar karena mengikut Kristus. Saya ingin menyaksikan sesuatu yang paling gampang saudara lihat. Bukan untuk meninggikan gembala saudara, saudara. Tapi ini yang sedang saudara hadapi dan saudara ada di tempat ini. Tempat ini bisa jadi tempat beribadah. Dan saudara duduk di tempat ini dengan semua kondisi yang sangat indah seperti ini. Karena Tuhan memakai seseorang untuk sacrificing. Yang setuju katakan amin. Ini pengorbanan, saudara. Saudara boleh tangkap ini tidak dengan analogi berpikir saudara. Kalau saudara berpikir dengan analogi berpikir, saudara akan kecewa. Kan saya bukan orang yang dipilih Tuhan untuk berkorban. Saudara akan berpikir begitu. Tidak untuk menunjukkan sesuatu kepada saudara. Tapi saudara harus tahu, bangunan ini bisa berdiri karena ada orang-orang. Saya katakan orang-orang berarti bukan satu orang.
yang Tuhan pakai untuk mengorbankan sesuatu yang sebenarnya punya nilai dari orang-orang tersebut untuk kepentingan kerajaan Allah. Haleluya. Ini yang saya katakan saudara tidak bisa tangkap dengan logika berpikir dan mencerna secara perhitungan saudara. Sekecil apapun yang diletakkan di tempat ini hari ini dan saudara duduk, itu ada tangan-tangan atau orang-orang yang dipercaya Tuhan untuk melakukan sesuatu pengorbanan, melakukan sesuatu yang bernilai dari orang tersebut untuk pekerjaan Tuhan. Sehingga menghasilkan sesuatu dan di sana nama Tuhan yang dimuliakan. Haleluya. Serta Matius 5 ayat 16 itu subvision kita. Supaya mereka di luar sana melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Haleluya. Ada sesuatu yang baik yang Tuhan kerjakan di tempat ini. Sehingga mereka yang di luar sana melihat sesuatu dari kelompok Rock Hill Ministry ini, jemaat Rock Tenggarong ini. Dan mereka mengucapkan satu ucapan syukur kepada Tuhan. Atas apa yang Tuhan kerjakan melalui orang-orang itu ketika mereka sacrificing. Ada amin, Rock Tenggarong? Tapi saya ingin masuk kepada sesuatu yang lebih dalam supaya saudara setelah menangkap makna sacrificing itu, saya pakai ayatnya dulu supaya saudara tahu bahwa ini bukan sekedar pengertian, tetapi ini adalah memang penyampaian firman Tuhan. Roma 12 ayat 1, ayo baca bersama-sama. Ini ayat yang sangat sering saudara baca, ya toh? Ayo baca bersama-sama dengan suara yang kuat, 3, 2, 1. Persembahkanlah ya, sampai di situ. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ya, ini bisa saya katakan sebagai living sacrifice. Nah, saudara harus menangkap satu pengertian dulu ketika bicara tentang sacrificing. Bahwa pengorbanan itu bukan sekedar memberi. Pengorbanan bukan sekedar memberi, tetapi menyerahkan, saudara. Roma 12 ayat 1 tadi bicara bahwa sacrificing itu tentang menyerahkan, bukan memberi. Ya, tolong yang di multimedia ikuti saya, ya. Jadi saya bisa bicara sambil multimedianya ikut, ya. Ini ada terus, saudara, ya. Ya, masih tetap sama. Bukan sekedar memberi, tetapi menyerahkan. Next. Tolong next, ya. Nah, bukan sekedar memberi, saudara. Tapi Roma 12 ayat 1 itu bicara menyerahkan. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Saudara tidak memberikan kepada Tuhan, tapi menyerahkan. Yang dimaksud menyerahkan itu apa sih? Menyerahkan itu berarti seluruhnya. Ketika saudara berkata, Tuhan aku tidak layak. Tuhan aku tidak pantas. Aku orang berdosa. Aku masih banyak kesalahan. Tuhan tidak sedang bicara tentang itu, saudara. Sacrificing itu bicara tentang sesuatu yang lebih dalam daripada sekedar memberi. Karena sacrificing itu menyentuh sesuatu yang bernilai. Kadang-kadang bahkan nilai itu sangat nyaman, bahkan sangat saudara cintai. Sekali lagi, karena sacrificing itu menyentuh sesuatu yang bernilai, nyaman, bahkan terkadang sangat kita cintai. Itu sacrificing. Sacrificing bukan sekedar masalah tangan yang memberi. Tetapi pada saat saudara melakukan sesuatu itu hati saudara menyertai. Please tolong saya dibantu ya multimedianya ya. Ada orangnya di multimedia? Iya, tolong deh diikuti ya. Atau ada alat pointernya, saya rubah sendiri.
supaya saudara tidak terlambat mengikuti apa yang saya sampaikan. Saya tidak akan keluar dari multimedia saya. Saya coba untuk berbagi seperti itu. Oke, terima kasih. Sekali lagi, sacrificing itu menyentuh sesuatu yang bernilai. Mungkin itu spontan. Reaksinya itu cepat datang. Bahkan mungkin saudara sebelum sempat berpikir, terima kasih. Ya ini, terima kasih. Sebelum saudara sempat berpikir, respon saudara itu tiba-tiba muncul. Saya tahu ketika hal-hal itu diizinkan terjadi dalam setiap saudara, itu pasti mengandung satu nilai yang kemudian saudara sebenarnya tidak tahu seberapa besar nilainya untuk saudara. Saudara karena belum sempat berpikir, oh iya, aku mau menyerahkan yang ini. Saudara tidak mikir ketika menyerahkan itu seberapa besarnya, saudara. Tapi itu respon karena ada sesuatu yang Tuhan gerakkan di sana. Ada satu kesaksian, saya kasih kesaksian yang selalu saya ingat karena istri saya yang alami. Ada seseorang yang hari ini mungkin saudara kalau saya sebut namanya pasti tahu karena dia sangat terkenal di Jakarta sana. Ya, pada waktu dia menghadiri satu crusade, kebaktian kebangunan rohani, dan pada waktu itu lagi berdoa dan menyembah, tiba-tiba mereka itu tergerak hatinya untuk menyerahkan sesuatu yang berharga. Tetapi itu satu-satunya yang mereka punya saat itu. Mereka sampai suami istri ini berpandangan karena mereka dapatkan sesuatu yang sama. Dan kemudian mereka sepakat menyerahkan karena itu respon yang spontan. Jadi mereka tidak sempat berpikir. Apa yang saudara tahu mereka yang serahkan mendadak itu? Cincin pernikahan mereka. Tiba-tiba cincin pernikahan mereka itu yang mungkin waktu itu mereka baru 2-3 tahun menikah itu yang paling berharga yang mereka miliki. Pada waktu itu Tuhan gerakkan hati mereka. Mereka serahkan cincin pernikahan itu. Tapi setelahnya mereka sadar. Mereka sadar, aku melakukan sesuatu yang spontaneous. Tapi kenapa Tuhan aku melakukan itu? Cincin, saudara. Mereka belum dikenal oleh siapapun pada waktu itu. Dan mereka datang kepada istri saya untuk konseling pada waktu itu. Karena waktu itu kami lagi punya satu family altar begitu di dalam English service. Dan mereka adalah anak-anak rohani di tempat kami, suami istri ini. Mereka tanya, Bu saya mau konseling gini. Ada sesuatu yang ingin saya karena saya kehilangan sesuatu yang amat sangat kami hargai dan punya nilai. Istri saya diberikan satu penglihatan tiba-tiba. Sekonyong dia dikasih cincin pernikahanmu ya. Loh kok ibu kok tahu? Yaitu yang ditunjukkan di depan saya, di mata saya, di penglihatan saya. Mereka kehilangan itu. Kadang sesuatu spontan. Bernilai dan sangat bernilai. Tetapi itu diberikan untuk sesuatu yang memang Tuhan inginkan. Untuk melihat. Hari ini kita tahu bahwa Tuhan itu sedang melihat. Apakah engkau terikat dengan cincin materi menikahmu yang sangat bernilai bagi kamu. Ataukah hatimu sedang melekat dengan aku. Dan Tuhan tidak pernah bohong, saudara. Kalau hari ini saudara tahu, 2 anak suami istri itu. Tuhan pakai luar biasa dalam pelayanan Tuhan. Tuhan pakai luar biasa. Karena pada waktu mereka menyerahkan cincin itu, hati mereka terbuka. Sepertinya mereka merasakan sakit yang sangat berat ketika mereka mendusin. You know mendusin? What is mendusin? Menyadari. Ketika mereka menyadari apa yang diserahkan itu, mereka menjadi terpana dan kemudian merasa seperti menyesal begitu. Sekali lagi Tuhan tidak pernah berjanji dan berdusta kepada kita. Katakan amin. Apa yang mereka serahkan pada waktu itu, yang sangat berharga yang mereka punya, mungkin satu-satunya yang berharga yang mereka punya. Sebagai bentuk sacrificing itu,
adalah sesuatu yang sangat bernilai. Ini saya mau kembalikan ini kemana ya? Saya belum sampai di sini soalnya. Ya, stop dulu sini. Oh itu ya. Baik, makasih. Respon yang tiba-tiba karena untuk Tuhan, itu yang dinamakan sacrificing. Sacrificing bukan sekedar masalah tangan yang memberi sekali lagi, tapi hati yang menyerahkan. Cincin cuma sebatas benda. Sekalipun itu sangat berharga, itu benda. Tetapi hati yang menyerahkan karena sesuatu yang terdorong itu Tuhan yang menggerakkan. Karena itu di awal tadi saya pakai, kalau saudara mendengarkan ini, please jangan pakai kalkulator atau logika saudara. Biarkan iman atau hati saudara yang berbicara kepada saudara. Paling tidak 45 menit ini. Setelah itu, it's up to you, saudara ya. Haleluya. Nah, sacrifice is not measured by what we give, but by what it costs us to give. Nah ini, sacrifice bukan diukur hanya dari apa yang kita berikan. Bukan berapa nilainya, jumlahnya. 100.000, 1 juta, 10 juta, 100 juta. Bukan itu saudara. Tetapi harga yang kita bayar ketika kita memberikannya itu seperti apa? Apakah itu membuat saudara merasa, maaf dalam tanda petik, sakit? Kedagingan kita kayak teriris begitu? Karena Tuhan. Ingat, karena Tuhan. Bukan untuk nama dan kepentingan kita. Tapi untuk Tuhan. Ada sesuatu yang membedakan. Saya bisa, sekali lagi saya mengerti. Saya sangat mengenal anak saya. Pastor Herman Prabowo. Ketika Tuhan taruhkan visi ini. Dan Tuhan berjalan menuntun dia. Saya mau bilang, dia melakukan sesuatu yang sacrifice. Karena saya tahu persis perjalanannya dan lain sebagainya. Itu Tuhan pasti berbicara khusus pada dia. Orang yang diberikan perkenan untuk membangun rumah Tuhan, tidak semua orang. Saudara. Banyak orang yang membangun jemaat Tuhan. Jemaat. Tapi tidak banyak orang yang membangun rumah Tuhan. Dipercaya membangun rumah Tuhan. Orang yang punya perjalanan seorang apostol, kerasulan, dia bisa membangun jemaat banyak sekali. Bisa. Tapi rumah Tuhan, yang tadi istri saya pagi katakan ini sangat monumental. Itu tidak banyak, saudara. Itu adalah orang-orang yang Tuhan kasih visi as a founder. Sebagai peletak dasar daripada rumah Tuhan. Saudara tahu Raja Daud? Betapa dia sangat close, sangat dekat dengan Allah sendiri. Kekayaan dia punya, kemampuan dia ada. Tapi dia tidak dipercaya Tuhan untuk membangun rumah Tuhan. Raja Daud hanya menyediakan kebutuhan untuk pembangunan bait Allah. Salomo lah yang dipercaya untuk membangun bait Allah yang kemudian itu. Bukan Daud, saudara. Jadi Anda tahu ya, bentuk sacrificing seperti apa. Tapi Daud tetap sacrifice. Dia sediakan semua kayu, peralatan yang terbaik yang dia bisa berikan untuk bait Allah yang akan datang yang dibangun oleh Salomo nanti. Tapi Tuhan mempercayai Salomo, memberikan kepercayaan kepada Salomo untuk membangun bait Allah itu sendiri. Nah, saya katakan banyak orang membangun jemaat Tuhan. Orang yang diberikan karunia sebagai seorang apostol. Tapi tidak banyak orang yang diberikan kepercayaan untuk sacrifice membangun rumah Tuhan itu. Sampai di sini yang mengerti katakan amin.
Haleluya. Nah, sacrifice dimulai dari pengertian semua milik Tuhan. Katakan bersama saya, semua milik Tuhan. 3, 2, 1. Iya, saudara harus akui itu terlebih dahulu. Saudara tidak bisa bicara sacrifice kalau saudara belum mengakui bahwa semua milik Tuhan. Hidup saudara, tubuh saudara, kekayaan saudara, anak-anak saudara, pekerjaan saudara, apapun. Itu harus saudara tahu, letakkan dulu pertama. Semua milik Tuhan. Haleluya. Mazmur 24 ayat 1. Tuhanlah yang empunya bumi dan segala isinya. Dan dunia serta yang diam di dalamnya. Semua milik Tuhan. Saudara dan saya ini bukan pemilik. Banyak orang berkata begini. Seringnya berkatakan begini, saudara. Aduh. Next, tidak bisa ya. Kita sering berkata, ini hidup saya. Ini kan hidup saya. Ini kan uang saya. Ini bisnis saya. Ini kan waktu saya. Ini masa depan saya loh. Ini masa depan saya. Itu dunia semua berkata seperti itu, saudara. Di luar sana pasti berbicara seperti itu. Tidak mungkin lain. Sama persis seperti itu. Tetapi secara iman pagi hari ini saya sedang mengajar. Saudara harus belajar berkata, dari Tuhanlah semua itu berasal. Jadi semua adalah milikmu Tuhan. That's number one, saudara. Kalau saudara mau bicara tentang kata sacrifice, saudara harus mengakui kedaulatan Tuhan yang sepenuhnya. Bahwa bumi dan segala isinya itu milikmu Tuhan. Saudara dan saya ini dipercaya sebagai pengelola. Ada amin? Dia yang memiliki. Kita, saudara dan saya ini mengelola. Termasuk mengelola keuangan, mengelola keluarga, mengelola pelayanan, mengelola bisnis, apapun yang Tuhan percayakan kepada saudara. Karena itu unsur sacrifice yang pertama tadi, bahwa Tuhan lebih penting daripada apa yang kau percayakan kepada saya hari ini. Itu harus ada di dalam hati saudara. Tuhan, you are number one. Engkau lebih penting dari apa yang kau percayakan hari ini ke dalam hidup saya. Haleluya. Yang berikutnya. Sacrifice itu selalu mengungkapkan apa yang paling kita hargai. Saya tidak tahu apa yang paling saudara hargai dalam hidup. Tadi kesaksian saya tentang suami istri itu. Buat mereka hari itu yang paling mereka anggap bernilai itu cincin nikahnya. Karena mereka dalam keadaan belum dan tidak ada pekerjaan. Mereka baru selesai kuliah. Mereka belum ada pekerjaan. Mereka datang ke Surabaya waktu itu. Jadi mereka tidak memiliki apa-apa. Setiap kita punya sesuatu yang paling kita hargai. Atau paling kita kasihi. Atau paling kita cintai. Kejadian 22 kalau saudara baca tentang Abraham dan Ishak. Firman Tuhan kepada Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi. Yakni Ishak. Kalimat yang penting yang Tuhan katakan langsung kepada Abraham. Yang engkau kasihi.
Mengapa sih Tuhan itu mengucapkan yang paling engkau kasihi? Next. Please, Lord. Tolong dibantu nextnya. Mengapa? Mengapa Tuhan itu menyebutkan yang paling engkau kasihi? Karena sebenarnya buat Abraham, Ishak itu bukan sesuatu yang hanya dia miliki. Itu anak perjanjian, saudara. 25 tahun Tuhan menjanjikan keturunan buat Abraham. Menunggu 25 tahun itu bukan waktu yang pendek, saudara. Jangankan 25 tahun, saudara. Kadang-kadang saudara menunggu janjian dengan orang 2 jam saja, tidak datang-datang. Rasanya udah di sini nyut gitu ya. Pening di atas toh. Ini janji. Karet itu sudah molor. Ini neneknya karet ini. Mungkin sih gitu, saudara. Itu Abraham 25 tahun, saudara. Jadi buat Abraham, Ishak itu bukan sekedar anak yang dia miliki. Itu anak perjanjian yang paling dia kasihi. Karena disitulah ada janji Tuhan. Ishak buat Abraham itu adalah sesuatu yang amat sangat berharga. Amat sangat berharga. Bahkan mungkin lebih dari semua kekayaan yang dia miliki. Disinilah sebenarnya ujian sacrifice itu menjadi nyata. Pertanyaannya bukan apakah Abraham memiliki Ishak. Tetapi pertanyaannya adalah apakah Ishak telah mengambil tempat Tuhan dalam hati Abraham. Saya ulangi. Pertanyaan Tuhan itu adalah seperti ini, saudara. Apakah Ishak itu, saya katakan sebut benda atau barang, Ishak itu adalah sudah mengambil tempat Tuhan di dalam hatinya Abraham. Ini bukan soal karena Allah cemburu. Saya tidak menyebut itu. Tetapi ini adalah cara Tuhan untuk faith confirm, saudara. Setiap kita orang percaya, setiap kita, saya ulangi ya, setiap kita orang percaya dalam hidup masing-masing kita, Tuhan pasti pernah melakukan faith confirm. Ujian iman itu pasti pernah. Haleluya. Pasti. Dalam bentuk apapun, Tuhan akan melakukan faith confirm itu dalam hidup kita. Entah itu melalui sakit penyakit, entah itu melalui persoalan keluarga, entah melalui persoalan dalam bisnis, entah persoalan macam-macam, saudara. Dalam pelayanan juga begitu. Tuhan bisa tiba-tiba berkata, pergi kamu ke suatu tempat. Loh Tuhan, ini kan sudah nyaman saya di sini, Tuhan. Melayani dengan rumah Tuhan seperti ini. Kan nyaman, apalagi kalau sudah lebih besar dari ini. Kan nyaman. Tapi Tuhan berkata, pergi. Kadang-kadang itu menjadi satu yang paradoks dengan logika berpikir kita. Kalau saudara baca di Kejadian 26, peristiwa Ishak pada waktu itu di Gerar, pada waktu musim kelaparan. Saya khotbah ini bulan lalu, saudara. Ada sesuatu yang berbeda di sana. Tuhan tidak boleh mereka pergi dari tempat di mana musim kelaparan itu terjadi, di Gerar. Ishak pengen ke Mesir. Tuhan berkata, tinggallah di Gerar. Bayangin, saudara. Musim kemarau panjang, sudah gitu kelaparan lagi. Tuhan tetap suruh dia ada di situ. Ujian iman itu seringkali bukan sesuatu yang nyaman dalam logika berpikir kita masing-masing. Seringkali
ujian faith confirm itu seringkali adalah sesuatu yang amat sangat tidak nyaman. Bahkan kadang-kadang itu menjadi sisi lemah kita. Tuhan, ini sudah kelapar banget. Kenapa saya harus tinggal di Gerar? Apa yang saya dapatkan di sini? Disuruh nabur lagi di Gerar pada waktu musim kemarau panjang. Itu tidak masuk akal, Tuhan. Seringkali cara-cara Tuhan dalam faith confirm itu berbeda untuk sekali lagi melihat, menguji iman kita. Siapa yang menjadi nomor satu di dalam hati kita hari ini? Ujian iman itu selalu Tuhan lakukan untuk membuktikan apakah dia tetap menjadi yang nomor satu di dalam hidup kita. Haleluya, saudara. Saya tidak tahu apakah Ishak hari ini. Slide berikutnya, ya. Apakah uang itu menjadi Ishak saudara hari ini? Ataukah bisnis, karir, jabatan, kenyamanan, reputasi, keluarga, masa depan, ambisi, atau bahkan pelayanan? Siapa yang nomor satu ada di dalam hati saudara? Kalau saudara mau masuk dalam dimensi yang Tuhan akan lihat, dan Tuhan menjadi sesuatu yang dekat dengan hidup saudara, saudara harus tahu, ketika Tuhan akan melakukan sesuatu, jangan sampai dia mengambil tempat yang salah. Karena saudara meletakkan Tuhan setelah apa yang Tuhan berikan kemudian. Yang Tuhan berikan itu saudara anggap itu yang tahu, oh ini berkat saya Tuhan. Itu yang sering terjadi. Sesuatu yang common seperti itu. Apalagi kalau kita sedang lagi amat sangat diberkati, saudara. Secara materi dan keuangan. Bisa salah tempat, saudara. Bisa salah tempat saudara meletakkan posisi Tuhan dalam hidup saudara. Kalau kita lagi dalam keadaan tertekan, under pressure, mungkin saudara bisa lebih membuka hati, ya sudah Tuhan. Tapi ketika saudara sedang menikmati berkat Tuhan, siapa yang mengambil alih tempat dia di dalam hidup saudara? Please be careful about it. Yang ketiga, sacrifice itu adalah death to self. Matikan daging. Ini yang paling susah, saudara. Paling susah. Karena selama kita hidup di muka bumi itu, daging ini tetap menempel. Ada bersama kita. Lukas 9 ayat 23 berkata, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Setiap hari, saudara. Setiap hari artinya sacrifice. Bukan hanya keputusan satu kali saja. Tuhan, aku gagal hari ini. Saudara berkata begitu. Kemudian saudara menyerah. Ya sudah. Tuhan juga tidak bisa apa-apa. Tapi kalau saudara berkata, aku mau pikul salib. Itu berbeda dengan aku mau pikirkan salib, saudara. Kalau saudara sekedar memikirkan salib, saudara bisa kemudian jatuh dan saudara lewat, lenyap. Karena saudara hanya berpikir tentang salib. Tapi kalau saudara mau memikul salib, saudara tahu dalam perjalanan ke Golgota, bahkan Tuhan Yesus sadar, Tuhan Yesus sendiri dalam kemanusiaannya. Pada waktu dia ke Golgota itu, manusianya yang sedang dia ada dalam dirinya. Bukan kealahannya. Berapa kali dia jatuh. Ketika dia dicambuk, dia bangkit lagi. Dia jalan terus sampai menuju Golgota.
Itu pikul salib, saudara. Pikul salib itu sedang mengoyak-ngoyak kedagingan kita. Ingat, selama kita hidup di muka bumi, selalu ada kedagingan yang menempel dalam diri kita. Saudara harus tahu itu. Kita harus sadar itu. Sekalipun kita terkoyak, badan kita terkoyak, tapi hatiku melekat kepada Tuhan. Dan itu yang Tuhan lihat. Sacrifice itu bicara Tuhan sedang melihat hati saudara. Apakah ketika engkau jatuh? Apakah ketika engkau gagal? Apakah ketika engkau kecewa? Apakah ketika engkau sedang dalam persoalan yang besar? Dia melekat di dalam hati kita atau tidak? Itu sacrifice. Sekali lagi, sacrifice itu gaya hidup kerajaan Allah. Haleluya. Saudara harus pakai itu. Saudara yang pernah mengalami hal seperti ini, saudara pasti akan mengaminkan apa yang saya sampaikan. Yesus tidak pernah berkata, pikirkan tentang salib. Enggak. Yesus berkata, pikul salibku. Pikul salibku. Karena salib yang kupasang itu pikul. Ringan. Kenapa bisa ringan? Karena ada Yesus yang di sana. Yesus yang selalu melihat kepada hati saudara. Ada banyak kesaksian tentang ketika saudara sedang pikul salib. Karena sesuatu penderitaan. Tapi saudara tetap kerjakan apa yang Tuhan mau dan taruh dalam hati saudara. Dalam pelayanan. Dalam tanggung jawab di dalam ministry-ministry ini. Sampai pada akhirnya Tuhan bisa pulihkan semuanya. Dan orang-orang yang diberikan kepercayaan. Orang-orang yang melakukan sacrifice itu. Pasti akan muncul lebih dari pemenang di dalam Tuhan. Salib bisa berbicara tentang kematian terhadap ego, kehendak sendiri, kesombongan, kenyamanan, kepentingan pribadi. Ini yang paling sulit, saudara. Sulit. Sering diucapkan, sering dikotbahkan. Tapi ketika kita harus menjalaninya, sangat-sangat sulit. Tapi saya percaya pagi hari ini, ketika saudara sedang menutup semua logika berpikir saudara, dan membiarkan hati saudara terbuka di hadapan Tuhan, pikul salib Tuhan, untuk saudara masuk dalam sacrifice. Itu bukan menyebabkan Tuhan mau mengambil segala sesuatunya dari kita. No. Tuhan tidak pernah seperti itu. Tuhan sedang menguji iman hati saudara, iman percaya saudara. Di mana Tuhan kau letakkan di dalam hidupmu? Yang keempat, sacrifice itu memiliki harga. 2 Samuel pasal 24 ayat yang ke-24. Aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. No cost, no sacrifice. Jika tidak ada harga yang harus dibayar, maka itu namanya hanya pemberian. Sacrifice bicara tentang pengorbanan. Pengorbanan. Ada harga yang harus dibayar terlebih dahulu. Apa saja sih yang paling sederhana yang mungkin saudara temui sehari-hari tentang harga yang harus dibayar? Memaafkan ketika kita masih terluka. Itu sacrifice. Melayani ketika kita lelah. Ketika kita lelah, ketika kita kering, mungkin karena ada persoalan dengan rekan sepelayanan, tapi kita tetap melayani. Tapi saudara lakukan itu
Karena saudara punya hati yang melekat dengan Tuhan. Saudara memberikan sesuatu ketika saudara sedang membutuhkan. Saudara bersikap taat sekalipun tidak mengerti. Itu sacrifice, saudara. Tinggal di Gerar. Mungkin Ishak pada waktu itu sedang bingung. Ini keadaan seperti apa? Kenapa aku harus tinggal di Gerar dalam keadaan seperti ini? Melepaskan sesuatu ketika kita masih menginginkannya. Melepaskan sesuatu ketika kita masih menginginkannya. Memilih kehendak Tuhan ketika kehendak kita berbeda. Ini yang paling sering di pelayanan, saudara. Tapi bukan di Rock Tenggarong, saudara. Di Rock Samarinda yang banyak ini. Iya. Memilih kehendak Tuhan ketika kehendak kita berbeda satu dengan yang lain. Waduh. Itu rasanya seperti diiris-iris, saudara. Kadang-kadang kita bisa tidak cocok ya dengan rekan pelayanan. Sering. Saudara. Tapi tahukah saudara, ujian iman itu butuh pengorbanan yang seperti itu. Justru kita akan dikuatkan, dimurnikan, diteguhkan melalui perbedaan tersebut. Kalau saudara satu tempat ini sama semua, buat apa saudara dapatkan pengajaran? Karakternya sama semua. Kenapa harus ada perubahan? Tapi justru karena kita ada di dalam perbedaan. Biarlah kehendak Tuhan itu yang jadi ketika kita saling berbeda. Katakan amin. Sacrifice itu berbeda. Di Markus pasal yang ke-12 ada seorang janda yang memberikan ke kotak persembahan. Tuhan tidak hanya melihat berapa banyak yang janda miskin itu berikan. Tapi dia sedang melihat seperti apa hati janda miskin yang menyerahkan 2 peser tadi ke kantung persembahan. God sees the cost, not only the amount. Tuhan melihat harga yang dibayar. Dan harga yang dibayar oleh janda miskin itu adalah seluruh hidupnya. Yang 2 peser itu. Wow, amazing, saudara. Pernahkah saudara tahu bahwa Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego memberikan sacrifice yang luar biasa di dalam perjalanan hidupnya ketika ada di pengasingan di Babel? Apa yang mereka berikan? Ada yang tahu? Hah? Diapakan hidupnya, Pak? Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego itu untuk bisa masuk ke istana raja harus disirkumsisi. Maaf, pernah saudara di khotbah mereka harus dikebiri. Mereka berikan hidupnya untuk tidak punya keturunan demi sebuah tujuan untuk bangsanya. Mereka masuk ke istana. 4-empatnya, saudara. Memutus garis keturunan mereka sendiri. Korbankan hidupnya. Untuk Tuhan. Dan untuk keselamatan bangsanya. Itu sacrifice. Baca nanti kisah mereka. Pengorbanan yang besar. Tapi di atas semuanya itu, Yesus is the ultimate sacrifice. Dia yang dalam rupa manusia telah mengosongkan dirinya untuk menjadi hamba.
taat sampai mati. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Taat sampai mati. Di kayu salib. Dia yang tidak berdosa, Tuhan berikan anak yang tunggal. Supaya barang siapa percaya tidak binasa. Dia bunuh, ditusuk sampai mati. That's the ultimate sacrifice. Ya, sebenarnya ini ada 12 poin, saya baru sampai 4, masih ada 8. 8 kali 15, 120 menit bagi 2 jam setengah lagi. Saudara siap? Haleluya. Ya, tapi saya mohon izin saya pulang dulu nanti ya. Saya dimarahi gembala saudara nanti kalau 2 jam setengah lagi. Yang terakhir, ini aja. Sacrifice berarti ada sesuatu yang mati. Ada sesuatu yang mati supaya sesuatu yang lebih besar itu dapat hidup. Haleluya. Itu sacrifice. Saudara memberikan waktu saudara, saudara memberikan hidup saudara, saudara memberikan harta saudara untuk sesuatu. Dan itu mati, saudara. Karena benih itu kalau tidak mati ditanam, dia tidak bisa tumbuh. Haleluya. Benih itu harus mati di tanah, saudara. Baru dia bisa tumbuh ke atas. Ada sesuatu yang lebih besar yang Tuhan akan percayakan di Rok Tenggarong ini. Melalui setiap benih yang pernah saudara taruh dan tanam di tempat ini. Itu mati di dalam, tapi dia akan tumbuh. Bukan hanya untuk generasi kalian semua, Anda semua. Tapi mungkin the next generation. Katakan amin, saudara. Ada generasi-generasi yang akan Tuhan percayakan kepada saudara semua. You are the leaders. Anda semua ini pemimpinnya. Tapi ada the next generation. Di mana benihnya sudah saudara tanam sendiri sampai mati dia. Dan itu akan tumbuh. Itu sacrifice. Sacrifice itu adalah bukti tentang faith confirm. Kalau Anda sedang belajar tentang faith, iman yang diteguhkan itu, sacrifice itu adalah iman yang diteguhkan. Saudara tidak akan bisa lakukan sacrifice kalau belum ada iman yang diteguhkan. Haleluya. Saya percaya perjalanan ini sampai ke atas bangunan yang di hall nanti. Karena ada satu peneguhan di dalam iman melalui gembala saudara. Kalau enggak dia enggak bisa jalan. Enggak bisa jalan dia. Tapi melalui iman yang diteguhkan dari siapa saja. Dari apa saja. Dia melakukan sesuatu yang saya tahu hari ini. Itu sacrifice buat tempat ini. Dan saudara sedang ada di dalam satu leadership yang memberikan contoh tentang sacrifice itu apa. Ada iman yang diteguhkan di situ. Yang akan membawa sesuatu. Seperti Yesus. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, saudara. Saudara dan saya hari ini nothing, saudara. Yesus harus mati memang di kayu salib. He is the ultimate sacrifice. Dan juga karena dia mati, maka benih itu hidup pada hari yang ketiga. Tumbuh. Ada amin saudara kasih. Biarlah pagi hari ini setiap saudara betul-betul hidup dalam iman yang teguh. Bahwa setiap sacrifice yang Tuhan taruh di mezbahnya, di rumahnya, di tempat pelayanannya, di pekerjaan saudara, di keluarga saudara. Dalam setiap aspek sisi hidup saudara. Ketika itu Tuhan yang berkehendak. Dia tidak pernah akan mengambil daripada saudara. Justru Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang lebih besar. Tapi dari apa yang pernah saudara pikirkan dan bayangkan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Naikkan sebuah pujian. Haleluya.
Haleluya. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Amin. Haleluya. Mau selalu bersyukur Kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. sekali lagi, ku mau selalu bersyukur. Mau selalu bersyukur kepadamu. Naikkan syukurmu bagi Dia. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari siapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya, haleluya. Biarlah melalui perjamuan kudus pagi hari ini, Roh Kudus yang berbicara kepada setiap pribadi saudara. Saya percaya ada hal-hal yang luar biasa yang sedang Tuhan persiapkan dalam hidup kita masing-masing. Karena untuk itulah saudara dipanggil. Biarlah pagi hari ini merupakan satu peneguhan bahwa ketika hidup kita dipakai Tuhan untuk sesuatu yang menjadi tujuan Tuhan, bahkan tujuan yang lebih besar dari yang kemarin-kemarin yang ada dalam hidup saudara. Saudara bersiaplah. Karena Tuhan itu kalau sudah berjanji, Dia tidak akan pernah lupakan janjinya. Amin. Ya. Ishak itu anak perjanjian, saudara. Tuhan tidak akan ambil Ishak memang. Tapi Tuhan ingin melihat apakah Ishak itu menggantikan tempat dia dalam hatinya Abraham atau tidak. Sebelum Tuhan melestarikan, meneruskan janjinya atas keturunan Abraham itu, Dia mau melihat Abraham terlebih dahulu. Pagi hari ini Tuhan mau melihat hati saudara seperti apa di hadapan Tuhan. Apakah dia lebih besar dari semuanya? Ataukah ada sesuatu yang saudara simpan dalam hati saudara itu sebagai angan-angan hidup saudara yang saudara genggam terus? Bahkan itu lebih besar dari kecintaan saudara kepada Tuhan. Saya tidak tahu. Tapi saya berdoa pagi hari ini saudara bisa memutuskan sesuatu secara iman saudara. Bahwa Dia lebih besar dari semua yang ada di dalam dunia ini. Dia lebih besar dalam hidupmu. Karena Tuhan akan mempercayakan sesuatu bagi generasi-generasi keturunan saudara melalui hidup saudara. Tapi itu butuh satu pembuktian, proven dari Tuhan kepada diri saudara terlebih dahulu. Yang setuju katakan amin, angkat roti tinggi. Bukankah roti yang kita angkat tinggi bersama-sama ini adalah tanda persekutuan ilahi dengan tubuh Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus makan bersama-sama, saudara. Haleluya, haleluya. Angkat cawan di atas tangan kanan. Sekali lagi ini bukan cawan penderitaan yang saudara angkat. Tapi ini cawan berkat dan kemuliaan Allah dalam hidup kita.
Tuhan Yesus sudah melakukannya 2000 tahun yang lalu di Taman Getsemani ganti saudara dan saya. Dan dia mati di atas kayu salib. Bangkit pada hari yang ketiga, memberikan kemenangan dalam hidupmu dan hidupku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur dan diberkati oleh Allah ini adalah tanda persekutuan ilahi dengan darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, minum bersama-sama. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Thank you Jesus. Haleluya. Dia nama Dasyah, terpujilah Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur. Pesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Saudara, hari ini spesial saya. Saya bersyukur hari ini Pak Pohan boleh melayani kita semua. Arah sini. Saudara semua diberkati, amin. Haleluya. Amin. Saudara, saya bersyukur bahwa saya ditemani dan juga saya mendapatkan Bapak rohani. Tadi betul yang dibilang, saya nggak ngerti. Tapi kita semua tuh punya tugas dalam kehidupan kita. Saya 2005 kenal sama Pak Pohan. Tapi satu yang saya belajar dari beliau, itu adalah beliau sabar menunggu. Waktu lagi kehidupan lagi berantakan, saya panggil istri saya, tolong dong. Coba panggil istri saya. Waktu kehidupan masih berantakan, saudara. Tapi beliau sabar nunggu. Karena kita tahu. Jadi itu juga yang saya pelajari. Dari dalam pelayanan ini, ada tujuan Tuhan yang harus terlaksana. Ada tujuan Tuhan yang harus terlaksana. Nah, saudara, yang saya tulis di sini, ya ini adalah satu yang sangat penting buat kami. Terutama untuk Gereja Roh Tenggarong, ya. Pak Pohan sudah menanamkan suatu fondasi dan juga suatu legacy buat generasi di tempat ini dan juga untuk sekitarnya. Di sini saudaraku, ini Matius 5 ayat 16, ini adalah visi yang ditaruh. Saya bersyukur sekali saudara, waktu lagi COVID waktu itu saya
bersama-sama dengan Pak Pohan diberikan kesempatan untuk merumuskan sebuah visi, ya, subvision untuk generasi. Saya nggak menyangka Pak Pohan bahwa saya dalam kehidupan saya bisa mengerjakan sesuatu yang begitu besar. Kalau Tuhan bisa mengerjakannya di dalam kehidupan saya, saudaraku, saya dulu betul-betul rusak. Saya percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Tuhan mau pakai setiap kita. Tuhan mau pakai setiap kita, saudara. Tuhan mau pakai setiap kita. Matius 5 ayat 16. Biarlah kiranya let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Dan ini adalah kata-kata yang dirumuskan bersama-sama. Be a relevant local church that impacts generation. Jadilah sebuah gereja lokal yang relevan, yang akan berdampak kepada generasi-generasi mendatang. Saya bersyukur, saudara. Dan saya mohon dengan kasih Pak Pohan sebagai Bapak rohani dari kami untuk dapat menandatangani yaitu prasasti ini. Dan kami akan taruh ini di dekat kolam baptis. Sebab ini adalah sebuah peringatan untuk jiwa-jiwa dimenangkan bagi Kristus di kota Tenggarong ini. Amin. Amin. Boleh diabadikan. Mari Pak. Terima kasih Pak. Thank you so much. Thank you. Thank you. Saya tidak berpikir hari ini saya akan diberikan satu pena ini untuk menandatangani sebuah prasasti, saudara. Tapi kalau itu pun diberikan oleh anak saya, itu adalah sebuah, it's an honor for me. Dan saya tahu bahwa itu adalah karena Tuhan, ya. Jadi apa yang disaksikan tadi betul. Saya menunggu hampir 15 tahun untuk kegenapan janji Tuhan atas hambanya anak saya ini, Pastor Herman Prabowo, ya. Tapi saya percaya itulah perjalanan. Ya, setiap kita punya perjalanan. Our life journey, our Christian life journey itu ada. Dan kalau Tuhan memakai dan menempatkan beliau ada di Tenggarong, itu semua karena kehendak Tuhan. Saya ini cuma salurannya, saudara, ya. Saluran daripada apa yang Tuhan percayakan untuk merencanakan sesuatu bagi pekerjaannya, bagi kemuliaannya. Not for me, saudara, bukan untuk saya. Tapi saya sangat-sangat berterima kasih dan bersyukur untuk setiap apa yang Tuhan pernah kerjakan dan lakukan melalui hambanya ini. Pada Tenggarong, kota Tenggarong, dan juga kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Saya sungguh percaya ada generasi Tuhan yang akan semakin bertambah, saudara. Ditambahkan dengan kepercayaan Tuhan melalui pekerjaan pelayanan di tempat ini dan setiap saudara. Haleluya. Amin. Thank you Pak. Sekali lagi thank you Pak Pohan dan Bu Santi. Saya sangat bersyukur. El Shaddai, Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah, El Shaddai. Sekali katakan dengan hati saudara, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. El Shaddai, El Shaddai.
Tuhan menyertai engkau di dalam segala perjalanan hidupmu. Dia Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan engkau barang sedetik pun. Setiap apa yang sudah Dia janjikan dalam hidupmu, Tuhan akan genapi pada waktu Tuhan itu. Dan Tuhan akan buat segala sesuatu menjadi indah bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan yang diberkati Tuhan, sebelum meninggalkan tempat ini, buka tanganmu, tengadahkan wajahmu. Engkau adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara sekalian, memberikan shalom, shalom, dan shalom. Damai sejahtera, anugerah, dan kemurahan Tuhan menyertai hidup saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan apa yang kau perbuat dengan kedua tanganmu, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Di dalam berkat nama Bapa, Putra, Roh Kudus yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya menyertai saudara dari sekarang sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita berkata, Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.